Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Violeta Dewi Cahyani, NPM 202201091 dari Prodi Keperawatan S1. Pada hari ini, hari Selasa 27 April 2021, saya Violeta akan melakukan tindakan keperawatan kepada Nyonya U di ruang mawar 2B, yaitu tindakan pemeriksaan nervus cranialis yang bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya keabnormalan dari ujung kepala dan bahu pasien. Saya telah membaca surat keperawatan dan catatan medis pasien. Saya telah mengeksplorasi dari ketakutan diri saya, dan saya sebelum bertemu dengan pasien, saya akan melakukan cuci tangan 6 langkah terlebih dahulu. Permisi Mbak, bolehkah saya masuk? Baik, saya izin duduk ya Mbak. Kenalkan Mbak, di sini saya perawat Violeta yang berjaga di shift siang ini dari jam 2 siang sampai jam 8 malam. Ini sebelumnya dengan Mbak siapa ya namanya? Mbak Ulfa. Tempat tanggal lahirnya di mana? Di Sleman 1 Mei 2001. Mbak Ulfa, tempat tanggal lahirnya di Sleman 1 Mei 2001. Baik, bolehkah saya mengecek gelang Mbak dulu? Permisi ya, dengan Mbak Ulfa. Oh baik, benar ya. Di sini saya akan melakukan tindakan keperawatan, yaitu pemeriksaan nervus cranialis yang bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya keabnormalan pada ujung kepala sampai bahu Mbak. Kiranya akan dilakukan tindakan selama kurang lebih 15 sampai 30 menit. Apakah Mbak bersedia? Apakah ada yang ditanyakan sebelumnya? Baik, tenang saja, saya akan menutup privasi Mbak. Tutup privasi. Baik, sebelumnya izinkan saya untuk menggunakan APD terlebih dahulu ya Mbak. Baik, yang pertama yaitu pemeriksaan nervus olfactorius, yaitu pemeriksaan pada indera penciuman Mbak atau bagian hidung. Sebelumnya apakah boleh dibuka Mbak maskernya? Pemeriksaan ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana ketajaman indera penciuman Mbak. Apakah sebelumnya Mbaknya lagi pilek? Tidak. Baik, sekarang tutup salah satu lubang hidung menggunakan tangan kanan. Kemudian hembuskan udara di bagian lubang hidung kiri. Hembuskan ya, baik. Kemudian lanjutkan yang sebelah kiri yang ditutup. Kemudian yang sebelah kanan menghembuskan nafasnya. Baik. Mbak minta tolong untuk matanya dipejamkan terlebih dahulu. Baik. Kemudian bagian hidung sebelah kirinya ditutup menggunakan tangan kiri. Bagian lubang hidung sebelah kanan yang ditutup ya. Kemudian nanti saya berikan sebuah gelas dan nanti dihirup baunya terasa apa ya Mbak? Sudah, ini apa? Teh. Teh. Kemudian ini Kopi. kopi. Kemudian ini Madu. madu. Baik, sudah Mbak, boleh dibuka matanya. Selesai, kemudian akan saya lanjutkan untuk pemeriksaan nervus opticus. Baik Mbak, sekarang saya minta tolong kepada Mbak untuk menutup mata sebelah kiri menggunakan telapak tangan, tidak perlu dipejamkan matanya. Kemudian nanti Mbak menyebutkan berapa jumlah jari tangan yang saya angkat ya Mbak. Apakah Mbak sudah siap? Siap. 3, 5, 1. Baik. Baik Mbak, sekarang boleh dibuka telapak tangannya. Kemudian dilanjutkan ditutup mata bagian kanan menggunakan telapak tangan kanan. Tidak perlu dipejamkan juga. Kemudian Mbak sebutkan berapa jumlah jari tangan yang saya angkat. Apakah Mbak sudah siap? Siap. 5,
Kemudian tindakan mata padang adalah meminta pasien untuk menutup salah satu bagian matanya. Saya minta untuk menutup mata sebelah kanan terlebih dahulu menggunakan telapak tangan. Kemudian mata sebelah kiri dibuka ya. Saya mohon nanti Mbak bilang sejauh mana benda tersebut menghilang, atau mungkin sejauh mana Mbak bisa melihat benda tersebut menghilang ya. Kita mulai dari sekarang ya Mbak. Masih. Tutup mata sebelah kiri. Kemudian dibuka mata bagian sebelah kanan. Saya mulai ya Mbak seperti tadi. Masih terlihat. Baik, boleh dibuka sekarang Mbak. Mbak, pemeriksaan selanjutnya yaitu pemeriksaan nervus 3, 4, dan 6. Nervus 3 adalah nervus oculomotoris. Prosedurnya yaitu nanti Mbak mengikuti arahan benda yang saya gerakan dari kanan ke kiri, kiri ke kanan, atas ke bawah, dan sebaliknya ya Mbak. Baik, sekarang saya mulai ya Mbak dari kanan ke kiri terlebih dahulu. Iya. Apakah Mbak sudah siap? Siap. 1, 2, 3. Sekarang dari atas ke bawah ya Mbak. Baik Mbak, pemeriksaan selanjutnya yaitu pemeriksaan bagian pupil dilakukan secara direct, dan saya akan memberikan cahaya ke arah pupil Mbak. Saya akan memulai ya Mbak. Ikuti arah cahaya ini ya Mbak. Baik, pupil Mbak mengecil. Ini tadi adalah pemeriksaan pupil secara langsung ya Mbak. Kemudian akan dilanjutkan pemeriksaan indirect atau pemeriksaan pupil dengan salah satu bagian mata ditutup menggunakan tangan. Kita perlu mengamati salah satu bagian mata yang tidak terkena pancaran cahaya tersebut apakah mengalami miosis atau tidak saat kita berikan refleks cahaya. Kemudian saya mulai ya Mbak. Kita fokus pada mata sebelah kiri dengan pancaran cahaya. Kemudian pupil juga ikut mengecil. Kemudian kita lanjutkan berikan cahaya dari sebelah kanan mata pasien. Dan kita ketahui bahwa pupil pasien juga ikut mengecil. Kemudian saya akan mengecek daya akomodasi dari pupil Mbak dengan menjauhkan dan mendekatkan benda yang saya pegang ini. Kemudian Mbak melihatnya. Baik Mbak, nervus yang kelima yaitu nervus trigeminus, yang dimana berfungsi untuk menginfarsi otot-otot di pengunyahan. Di dalam nervus 5 ini kita akan memeriksa bagaimana sistem motorik dan sistem. Untuk pemeriksaan motorik ini kita bisa lakukan dengan pasien untuk kita bisa meminta pasien untuk menggigit gigi pasien untuk merapatkan giginya dengan kencang. Kemudian kita memeriksa bagian motoriknya. Kemudian kita meraba musculus masseter ini tampak kontraksi. Kemudian kita melakukan palpasi di daerah musculus temporalis. Teraba adanya kontraksi otot. Untuk pemeriksaan nervus yang kelima yaitu pemeriksaan fungsi sensoris dengan minta pasien untuk mengidentifikasi rangsang yang diterima pada area wajah pasien, apakah rangsang benda halus atau nyeri atau rangsang benda tajam. Baik Mbak, kemudian saya akan memberikan suatu benda ke area wajah Mbak. Kemudian Mbak menyebutkan apakah terasa nyeri, tajam, atau terasa halus ya Mbak untuk benda tersebut. Dan saya minta untuk Mbak memejamkan kedua mata Mbak terlebih dahulu.
Sudah terjajah. Saya mulai ya Mbak. Ini terasa apa? Halus. Ini tajam. Halus. Tajam. Tajam. Baik. Baik, selanjutnya untuk Mbak buka kedua matanya, buka mulutnya, dibuka. Kemudian saya akan melakukan penekanan di bagian dagu Mbak. Permisi ya Mbak. Baik Mbak, tindakan selanjutnya yaitu pemeriksaan nervus facialis atau nervus ketujuh. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan dari fungsi sensoris dan fungsi motoris Mbak. Yang pertama yaitu fungsi motoris, di mana saya meminta Mbak untuk memejamkan kedua mata Mbak. Kemudian dipejamkan dengan kuat dan saya akan mencoba membuka mata Mbak. Permisi ya. Menandakan bahwa otot di kelopak mata Mbak sangat kuat. Sekarang boleh dibuka Mbak matanya. Kemudian diangkat kedua alisnya. Kemudian bagian dahinya, lipatannya dikerutkan Mbak. Baik, hasilnya simetris ya Mbak. Kemudian akan saya lanjutkan untuk mengecek bagian massa labial Mbak. Permisi ya. Dan hasilnya simetris, berarti kategorikan saraf radialisnya Mbak sangat bagus. Kemudian saya minta untuk Mbak mengerucutkan perutnya. Kemudian dibuka mulutnya untuk bersiul. Baik, sudah. Mengembangkan kedua pipinya. Permisi ya Mbak, saya tekan. Kemudian tindakan selanjutnya pemeriksaan nervus facialis, fungsi sensoris berupa mengidentifikasi rasa pada lidah Mbak, berupa rasa asin, manis, pahit, dan asam. Kemudian nanti saya meminta Mbak untuk memegang sebuah kertas. Ini ada tulisan manis, asam, asin, dan pahit. Kemudian nanti saya akan meneteskan sebuah rasa yang ada di dalam gelas ini ke dalam lidah Mbak, dan saya minta Mbak untuk menjulurkan lidahnya sebagai pengecekan rasa keempat ini ya Mbak. Ini boleh dipegang. Kemudian ini Mbak boleh nanti buat ngerasain misal manis, asin, pahit, atau asam, cukup ditunjuk aja. Kemudian lidah Mbak dijulurkan keluar. Lagi Mbak. Baik, saya mulai ya Mbak. Permisi. Rasa apa Mbak? Asin. Kemudian rasa apa Mbak? Manis. Rasa apa Mbak? Pahit. Rasa apa Mbak? Asam. Baik. Ini sih saya ambil ya. Untuk pengecapan rasa pada lidah Mbak sangat bagus dengan hasil normal. Baik Mbak, pemeriksaan nervus yang ke-8 yaitu nervus vestibulocochlearis atau pendengaran. Saya karena di bagian pendengaran ada 3 tes yang harus diperiksa. Yang pertama yaitu tes Weber dengan mengidentifikasi menggunakan garpu tala di bagian tengah-tengah dahi Mbak. Permisi ya Mbak. Kemudian diputarkan garpu tala. Apakah ada suara yang lebih keras di bagian telinga, salah satu telinga Mbak? Tidak. Baik. Kemudian tes yang selanjutnya yaitu tes Rine yang bertujuan untuk menggetarkan suara ke tulang atau ke udara. Mohon dibuka bagian telinganya. Dengarkan sampai suaranya menghilang.
Apakah masih ada suaranya? Tidak. Baik. Kemudian pindahkan garpu tala di samping pipi pasien sampai suara dari garpu tala menghilang. Apakah masih ada suaranya? Tidak. Baik. Kemudian jika pasien sudah mengidentifikasi bahwa suara garpu tala hilang, kita bisa mengeceknya dengan kita mendengarkan suara garpu tala apakah benar-benar sudah hilang atau belum. Kenormalan suara garpu tala bisa hilang berarti bisa teridentifikasi antara seorang perawat dan pasien. Untuk tes yang ketiga yaitu tes wabah, di mana tes ini bertujuan untuk mengetahui hantaran suara ke udara, di mana untuk meminta pasien untuk mengidentifikasi sebuah suara dari garpu tala apakah bisa terdengar antara seorang perawat dan pasien secara bergantian. Boleh dibuka telinganya? Baik, saya mulai ya. Apakah terdengar? Terdengar. Terdengar. Apakah terdengar? Terdengar. Terdengar. Apakah masih terdengar? Masih terdengar. Baik. Kemudian untuk nervus ke-10, ke-9 dan ke-10 yaitu nervus glossopharyngeus dan nervus vagus, di mana nervus ini ada 3 sistem yaitu menelan, ovula, dan hugna. Yang pertama yaitu refleks menelan. Boleh diminta jilbabnya dikesampingkan. Kemudian saya akan memberikan sebuah minuman kepada Mbak. Boleh diminum, dimulai dari sekarang. Dan kita amati bahwa bergelok-gelok. Sudah Mbak? Berarti refleks bisa disimpulkan bahwa refleks menelan pasien terkategorikan baik. Kemudian dilanjutkan refleks kedua yaitu refleks ovula, di mana menginstruksikan Mbak untuk membuka mulutnya sambil bilang gitu. Hanya dijulurkan boleh? Gitu. Yang lebar permisi ya. Letak ovulanya berada di tengah, pas. Kemudian yang ketiga yaitu refleks mutah. Saya akan memasukkan sebuah benda ke dalam mulut Mbak. Permisi ya Mbak, saya masukkan. Untuk nervus yang ke-11 yaitu musculus accessorius. Yang pertama yaitu pemeriksaan musculus stereocleidomastoideus dengan tindakan meminta pasien untuk menengok ke sebelah kiri, kemudian menahan bagian dagu pasien, dan kemudian mengecek bagian musculus stereocleidomastoideus apakah ada kontraksi otot atau tidak. Dengan hasil bahwa ada kontraksi otot pada pasien ini. Kemudian kita lanjutkan, boleh menghadap ke sini. Kemudian kita lanjutkan posisi yang sebelah kiri dan minta pasien untuk menengok ke sebelah kanan. Mari. Dan kemudian kita menahan dagu pasien dan mengecek apakah ada kontraksi otot atau tidak. Dengan hasil bahwa masih ada kontraksi otot pada pasien. Dan musculus yang kedua yaitu musculus trapezius, di mana kita memeriksa bagian bahu pasien apakah ada kesimetrisan atau tidak. Dengan diraba dengan kedua telapak tangan kita, dan hasilnya adalah bahu pasien simetris. Kemudian yang selanjutnya adalah pemeriksaan bagian bahu pasien. Kita menginstruksikan kepada pasien untuk mengangkat kedua bahunya, diangkat Mbak dengan posisi tegak. Kemudian kita mencoba untuk menahannya ke bawah dengan kuat.
Baik, untuk hasil pemeriksaan nervus yang ke-11 ini, pasien terkaji normal. Baik Mbak, untuk nervus yang terakhir yaitu pemeriksaan nervus yang ke-12 yaitu nervus hipoglossus, di mana nervus ini fokus ke dalam bawah lidah pasien dan kita menginfarsi bagaimana gerakan lidah pasien. Boleh dibuka Mbak mulutnya? Tidak usah menjulurkan lidahnya, posisi biasa aja lidahnya. Baik, dibuka mulutnya lebar. Baik, saya amati bahwa lidah Mbak berada di posisi tengah dalam keadaan normal. Baik, sekian video nervus 12 cranialis ini, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.